saudara dan sekeluarga yang berada di rumah masing-masing, juga jemaat yang ada di gereja, mari beribadah. Di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini, sebagai warga Sidi Jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus. Perayaan dan perjamuan kudus kedua di tahun ini berkaitan dengan bulan pelayanan GPIB yang telah menyatakan aksi diakonia karitatif di dekat atau jauh. 1 Juli 2021 kita bersyukur hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan hari ulang tahun ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB hari ini 4 Juli 2021. Dengan doa dan harapan kita serahkan dalam kasih Kristus. Kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Pelayan firman saat ini disampaikan oleh Pendeta Roberto JM Wagai. Mari kita mendengarkan ungkapan situasi. Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup dan kita menikmatinya dengan gembira. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang telah menjadi pegangan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Pertama Korintus 15 ayat 17. Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, kita, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak henti, dan sakramen perjamuan yang kita laksanakan akan memelihara iman kita sebagai satu persekutuan kasih yang saling menguatkan. Di tengah situasi dunia, termasuk Indonesia, yang tengah digoncang wabah corona dan mengalami pandemi penyakit berbahaya, kita tetap meminta kesetiaan Allah bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Berbagai peran akan kita lakukan, sebab Yesus adalah sumber hidup. Bersama keluarga besar Yapendik dan Yankes atau Yayasan Kesehatan, kiranya dalam kata dan karya Tuhan menolong kita mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera, dan masa depan bahagia. Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan ciptaannya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini.
berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri, tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Amin. Dan harga Allah dengan tubuh. Jemaat, salam kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jemaat dipersilakan duduk. Doa hari ini. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita hadir dalam ibadah dan perjamuan kudus ini, mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kita. Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan karena selamat yang daripadanya, dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Allah sumber damai kekal, beri damai bagi bangsa-bangsa, seluruh umat berseru, amin, amin. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia, damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia, damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia, damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Jemaat Tuhan, bersama kita akan dengarkan kesaksian puji-pujian. Dipersilahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, Saudara Dion Makagiansa.
simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Dan untuk itu mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Syukur kami boleh melangkah di hari ini. Firman-Mu senantiasa menuntun dan memimpin kami di dalam terang hikmat-Mu, sehingga dalam setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran kami, di sepanjang hidup, bahkan di sepanjang minggu yang telah berlalu, kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Bapa, kami akan membaca, mendengarkan, memberitakan sabda firman. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohon, biarlah Engkau Allah Bapa sendiri yang bersabda dan berfirman di tengah-tengah kami. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup,
kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pagi ini sebenarnya ada rekan pendeta yang harusnya melayani, tetapi mendapatkan informasi beliau saat ini sedang dirawat di rumah sakit sejak kemarin. Ya, itu situasi, realitas, keadaan yang terjadi sehingga ibadah ini terlambat kita memulainya sesuai dengan jadwal yang seharusnya terlaksana. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang dalam judul perikop pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16, itu berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Ada sebuah pepatah Latin yang mengatakan sole et sale nihil utilius. Sole et sale nihil utilius. Pepatah Latin ini sangat menjiwai orang-orang Roma pada saat itu, secara khusus di abad-abad pertengahan, yang memiliki arti tidak ada yang lebih berguna daripada matahari dan garam. Saya tidak tahu hubungannya dengan bacaan kita,
Tetapi saya melihat bahwa pepatah yang sangat menjiwai orang-orang Roma di abad pertengahan itu bisa jadi terinspirasi dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 ketika berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Pepatah ini sangat menjiwai kehidupan orang-orang Roma pada saat itu, sehingga bagi mereka kehadiran mereka di dalam dunia ini benar-benar harus berfungsi dan bermanfaat seperti matahari yang menerangi dan seperti garam yang dapat mendatangkan rasa di tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau diberitakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 ini? Mari kita lihat bersama kembali dalam ayat 13. Di sana dikatakan demikian, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Sampai di situ. Bapak Ibu, catatan yang pertama penting untuk kita renungkan adalah Tuhan Yesus katakan bagian perikop besar dalam khotbah di bukit oleh Lembaga Alkitab Indonesia disebutkan dalam pasal 5 sampai 7. Yang di dalamnya ada bercerita tentang garam dunia dan terang dunia, dan Tuhan Yesus katakan, "Kamu adalah garam dunia." Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua disebut dengan garam dunia. Artinya begini, bahwa kita ini orang percaya disebut dengan garam dunia. Sebagai garam dunia, ada sebuah proses, tidak serta-merta kita tiba-tiba menjadi garam dunia, tidak serta-merta kita disebut sebagai garam dunia. Tetapi ada sebuah proses, mari perhatikan proses ini. Pada mulanya semua manusia itu adalah tawar. Tawar dengan berbagai perbuatan, perkataan, dan pikiran yang membuahkan dosa. Tawar. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang hari ini kita rayakan, kita mengingat dan merayakannya dalam sakramen perjamuan tubuh dan darah Kristus itu, melambangkan bagaimana Kristus berkorban bagi manusia, agar manusia itu yang tadinya berkanjang dalam dosa, agar manusia itu yang tadinya tawar oleh karena perbuatan, perkataan, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Allah, Kristus menggaraminya sehingga dia tidak lagi menjadi tawar, tetapi dia menjadi garam dan diasinkan dalam Injil Kristus Yesus. Dalam pemahaman itulah, maka firman Tuhan ini mau mengatakan, engkau tidak lagi tawar, engkau tidak lagi disebut dengan orang-orang yang berdosa, engkau tidak lagi hidup berkanjang dalam dosa, karena Kristus sudah menebusmu. Itulah sebabnya Kristus dalam penebusannya itu sehingga ia katakan, kamu adalah garam dunia. Lalu dia ingatkan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dari tawar engkau telah menjadi tidak tawar. Engkau telah digarami dan diasinkan dengan Injil Kristus. Maka diingatkan, jangan lagi engkau menjadi tawar. Pertahankanlah posisimu sebagai garam dunia, karena Kristus telah menebus dan melayakkanmu di hadapan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita mempertahankan posisi kita sebagai orang percaya yang disebut sebagai garam dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin menjelaskan ini berdasarkan pada apa yang tertulis di dalam Alkitab, yang tidak lepas daripada konteks pembacaan kita.
Kolose pasal 4 ayat 6. Mari kita buka bersama. Kolose pasal 4 ayat 6 di sana dikatakan demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Perhatikan kalimat selanjutnya. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sampai di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana caranya mempertahankan supaya kita tidak menjadi tawar lagi, supaya kita tetap menjadi garam, supaya kita tetap memperhatikan rasa asin dalam Injil Kristus itu. Bagaimana supaya kita mempertahankan, supaya kata-katamu itu tidak tawar? Tuhan bilang, penuhlah dengan kasih. Dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam perkataan, seluruh perilaku hidupmu, biarlah dipenuhi dengan kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang kita contohi dan kita teladani dari kasih Allah bersama dengan putranya untuk semua manusia di atas dunia ini. Kasih yang seperti apa? Kasih yang rela berkorban. Kasih yang mau memberi diri. Kasih yang mau mengampuni. Kasih yang seperti itu yang harusnya hadir di dalam hidup kita sehingga kita tetap didapati sebagai orang percaya yang disebut sebagai garam dunia. Kita tidak akan menjadi tawar dalam hidup ini, kita tidak akan menjadi hambar dalam hidup ini. Bahkan lebih jauh, saya bacakan buat kita. Ada satu nats yang berkaitan dengan ini sangat erat. Dalam Markus pasal 9 ayat 50 dia bilang begini. Mari dengarkan sama-sama. Firman Tuhan. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-50. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Perhatikan ini. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Salah satunya, hidup berdamai dengan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah minggu ini. Dan ini juga mencerminkan bagaimana Kristus juga mendamaikan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Hubungan yang sudah terputus, hubungan yang sudah rusak oleh karena perbuatan-perbuatan dosa manusia. Tetapi Kristus hadir untuk mendamaikan hubungan yang rusak itu, untuk menyambung kembali hubungan yang rusak itu. Maka mencontoh dan meneladani Kristus dalam kasih dan perbuatannya, hendaklah kita mengasihi dengan sungguh-sungguh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga mau hidup berdamai dengan orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Itu hal yang pertama yang hendak kita renungkan. Pada bagian ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 14. Selain kita disebut sebagai garam dunia, firman Tuhan juga menyebut kita sebagai terang dunia. Bapak, Ibu, kalau kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9, dia bilang begini. Dahulu kamu adalah kegelapan. Coba perhatikan itu. Tetapi sekarang oleh terang Kristus kamu adalah terang. Dulu kita semua gelap. Itu yang saya katakan tadi, tawar, gelap.
Tetapi oleh karena pengorbanan Kristus, maka kita menjadi terang. Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Pertama Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Dulu kita gelap, penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi sekarang kamu sudah dipanggil ke dalam terangnya, kamu sudah disucikan, kamu sudah dikuduskan. Dan oleh sebab itu dalam status sebagai garam dunia dan sebagai terang dunia, maka firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, pertahankan posisimu pada status garam dunia dan terang dunia. Oleh sebab itu, secara lugas dan tegas firman Tuhan ini mau katakan, jangan lagi berbuat dosa. Karena kamu sudah ditebus. Jangan lagi memberi dirimu dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena kamu sudah ditebus. Salah satu tujuan Tuhan Allah menebus kita dan melayakkan kita dalam sebutan garam dunia dan terang dunia, agar hidup kita dapat menjadi contoh dan teladan serta bermanfaat bagi sesama kita manusia. Oleh sebab itu, karena kita akan menjadi contoh dan teladan, Tuhan tidak pernah sembunyikan anak-anaknya di tengah-tengah dunia ini. Oh, tidak pernah. Tapi Tuhan tempatkan pada posisi yang dapat dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Itu sebabnya dalam bacaan kita tadi dikatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Engkau berada di atas gunung. Engkau diletakkan Tuhan agar orang dapat melihat, inilah garam dunia, inilah terang dunia. Agar semua orang dapat menyaksikan, mencontoh dan meneladani sebagai anak-anak terang apa yang harus engkau lakukan di dalam dunia ini. Kita tidak bisa bilang dengan Tuhan, Tuhan biar saya di bawah gunung saja. Tidak. Tuhan katakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Anak-anak Tuhan ditempatkan di posisi di mana agar orang dapat melihat kehadirannya. Agar engkau dapat menerangi sesamamu. Agar engkau dapat menggarami sesamamu. Agar kehadiranmu di dunia ini dapat bermanfaat bagi sesamamu. Engkau menjadi potret kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Engkau menjadi contoh dan teladan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang-orang yang hadir di sekitarmu akan merasakan sungguh ada sukacita, damai sejahtera, ada kebahagiaan ketika ia melihat dan ia hidup berdampingan dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus satu ketika mengatakan, Yohanes 8 ayat 12 dia bilang, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia akan disebut sebagai anak-anak terang atau memiliki terang. Saudara adalah anak-anak terang. Jadi jangan beri diri kita lagi dalam hidup yang penuh dengan kegelapan. Jangan beri lagi kehidupan kita, perjalanan, perbuatan, perkataan, pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi biarlah seluruh hidup kita itu mencerminkan atas apa yang Allah kehendaki. Apa tujuannya? Hanya satu tujuannya. Pada ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bersaksi sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran, dengan berbagai
hal-hal yang kita lakukan dan hal itu mendatangkan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, berkat-berkat buat sesama kita. Sekali lagi apa yang kita lakukan itu bukan untuk agar kita dimuliakan, bukan. Bukan untuk agar orang melihat, oh luar biasa Bapak itu, lalu kita mengagungkan diri kita di atas segala karya-karya kita, bukan. Tetapi tujuannya adalah supaya Allah dipermuliakan, supaya Allah ditinggikan, supaya Allah senantiasa disembah, ditinggikan, dan dimuliakan. Maka firman ini mengingatkan kepada kita semua satu ajaran yang sangat luar biasa yang mengatakan, biarlah kita semakin kecil dalam hidup ini dan Tuhan Allah semakin besar dalam perjalanan hidup kita. Itulah kesaksian hidup kita yang harusnya terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau disebut sebagai garam dan terang dunia, itu semua karena Kristus yang sudah berkorban, mati untuk kita semua, agar kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Dalam tugas tanggung jawabmu sebagai pekerja, pertahankan posisimu sebagai pekerja yang jujur. Dalam tugas tanggung jawabmu di tengah-tengah keluarga, pertahankan posisimu sebagai garam dan terang yang melakukan tugas dan tanggung jawabmu dengan sepenuhnya, menjaga kekudusan dan kesucian rumah tanggamu. Dalam tugas tanggung jawabmu sebagai pelayan Tuhan, jadilah berkat dalam panggilan dan pengutusan. Hari ini sebagai gereja Tuhan kita juga merayakan syukur HUT tahun ke-40 tahun Yayasan Pendidikan GPIB dan ke-19 tahun Yayasan Kesehatan. Dan dalam ibadah ini juga akan dibacakan surat keputusan pengangkatan dan penetapan Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih, yang oleh keputusan sidang Majelis Jemaat dan diajukan kepada Majelis Sinode terpilih Bapak Diaken Susilo, yang sebentar SK-nya akan dibacakan. Maka lewat firman Tuhan ini sekali lagi, apapun tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, jadilah garam dan jadilah terang, sehingga sesama kita akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 29, penetapan perjamuan menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jemaat, dengarkanlah penjelasan sakramen perjamuan. Sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan kita hayati melalui perjamuan kudus ini
sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Bapa Sorgawi. Kita bersehati dalam doa syukur agung. Kita berdoa. Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau Bapa mengangkat semua orang yang terjatuh, menegakkan semua orang yang tertunduk, memulihkan hati orang yang hancur, dan menghibur orang berduka serta membebaskan mereka yang tertindas. Engkau Bapa yang menghentikan badai kehidupan dan peperangan di antara bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi dan para rasul dan para martir serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Nya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yang menderita di bawah pemerintahan pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari mengikuti perjamuan berayana kematian Tuhan, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut kelam. Duduk sekeliling meja Tuhan, makan roti lambang tubuh Yesus, juga minum anggur itu lambang darah Yesus. Yakin dan percaya kau dikuatkannya. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Sebentar. Bawa dua. Bawa dua.
di atas sudah. Mari. Makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 7 sampai dengan 9 memberitakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Persembahan syukur Bapak Ibu akan diberikan pada saat rumpun persembahan syukur nanti sebelum kantong kolekte dijalankan. Bapak Ibu yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersahati dalam syafaat dan syukur kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah boleh diberkati dalam pelayanan firman dan sakramen perjamuan, menyatu dalam tubuh kami darah dan tubuh Kristus, menyatukan kami dengan Kristus dalam iman percaya. Maka kami mau menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini.
agar dalam iman kepada Kristus Yesus ada banyak orang yang akan memuliakan Bapa di sorga, Allah, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kami mengucap syukur Engkau telah mati dan berkorban bagi kami. Dan saat ini bagian kami untuk menyatakan cinta kasih kami kepadamu dengan bersedia untuk berkorban dan bersedia untuk melakukan semua perintah, ajaran, dan kehendak-Mu. Syukur kami kepadamu ya Allah. Tuntun dan pimpin kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami senantiasa mengerjakan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan Bapa di sorga, di tengah kehidupan keluarga jemaat, bahkan di tengah masyarakat. Bapa Sorgawi, saat ini di tengah sukacita atas keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, di tengah berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, kami membawa saudara-saudara kekasih kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh dan sakit. Ibu Ana Sairtian, Ibu Loisa Tamandatu, Oma Mari Lengkong, Ibu Kasau Sajang Bati, Oma Lince Laude Esa, Ibu Agustina Rumpone, Ibu Betty Fernandus, Ibu Mari Bermuli Dengah, Bapak Saul Titir Lolobi, Bapak Sukardi Paimin, Oma Magdalena Surbakti, Bapak Yohanes Rambung, Ibu Marce Kawihing, Ibu Adelin Tewu, Evan Dame, Yosua Latuperisa, Ibu Rugaya Ranti, Oma Mari Paat, Ibu Susi Letlora, Nona Elizabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengan, Ibu Tabita Tenine, Oma Oniba Lavania Rerung, Ibu Iren Wayong, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Tau, Oma Els Polii, Oma Raintung, Oma Maulesu, Oma Maria Kelbulan, Ibu Supantari Musa, Bapak Reinus Mona, Oma Clavert Muskita, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Emma Pesik, Oma Petronela Tula Seket Piris, Ibu Ida Mangiwa, Bapak Andrew Van Houten, Bapak Admin Katili, Ibu Takali Hade, Tirsanoya, Ibu Irma Frisat. Mereka yang lemah, mereka yang sakit. Bahkan kalau ada di antara kami yang saat ini hadir dalam rumah-Mu yang kudus, ataupun mereka yang berada di dalam rumah mereka masing-masing, bersehati kami meminta kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Bapa Sorgawi, kasihani kami. Anugerahkanlah kesembuhan dan pemulihan kepada semua kami yang sakit dan lemah. Berikanlah jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Ringankanlah setiap beban-beban hidup kami. Kasihanilah kami ya Bapa. Hamba bersama dengan jemaat-Mu mengucap syukur karena kami percaya kesembuhan dan pemulihan itu akan kami terima. Belas kasihan sorgawi dianugerahkan kepada kami. Pergumulan dan persoalan akan kami temukan jalan keluarnya. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami juga di dalam hidup ini peka untuk menolong sesama kami, mengulurkan tangan kami, meringankan hati kami untuk berbagi berkat, agar melalui kehidupan kami ini, melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami menjadi saksi, kami menjadi garam, kami menjadi terang, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Syukur kami kepadamu ya Allah atas segala berkat, kebaikan, dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau Tuhan menambahkan usia dalam kehidupan kami, baik usia kehidupan pribadi maupun rumah tangga kami. Engkau juga yang mencukupkan makanan dan minuman, bahkan segala kebutuhan hidup kami, bahkan biaya-biaya bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan sekolah mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah, Engkaulah satu-satunya sumber segala berkat, yang kami bersandar penuh dan bergantung penuh hanya kepadamu, yang kami andalkan di sepanjang perjalanan hidup kami. Berkati semua pekerjaan dan pelayanan kami,
agar di dalamnya kami boleh menuai kebaikan, berkat, dan cinta kasih, agar di dalamnya kami juga boleh menggunakannya sebagai wadah kesaksian untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat dan dunia ini. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk semua kasih setiamu. Hari ini sebagai gerejamu kami mengucap syukur untuk usia pelayanan bagi Yayasan Pendidikan GPIB, 40 tahun pemeliharaan Tuhan dalam gerak langkah Yayasan Pendidikan ini, dan 19 tahun pemeliharaan Tuhan dalam usia pelayanan Yayasan Kesehatan GPIB. Tuhan berkati Tuhan semua gerak langkah pelayanan ini, dan kami percaya ke depan akan lebih banyak dan lebih luar biasa lagi karyamu yang Kau percayakan kepada kami untuk kami lakukan di tengah-tengah pelayanan Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan. Secara khusus juga bagi Yayasan Pendidikan GPIB Bahtera Kasih, Tuhan berkati juga Tuhan dalam seluruh gerak langkah pelayanan Yayasan Pendidikan ini, agar setiap tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian dalam proses belajar mengajar di tengah-tengah masyarakat ini, Tuhan, dengan kehadirannya Yapendik Bahtera Kasih, Yapendik Bahtera Kasih boleh menjadi berkat bagi anak-anak sesama kami, semua orang yang boleh mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Demikian juga kami mengucap syukur oleh karena keputusan Majelis Sinode bahwa saat ini telah ditetapkan Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Bapak Diaken Susilo, dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberkatinya, Engkau Tuhan yang akan memampukannya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dalam hidupnya, sehingga di dalam ia melakukan tugas tanggung jawab itu, ia menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah keluarga jemaat dan di tengah masyarakat. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau mengenal semua kami yang hadir saat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Para pelayan, penatua dan diaken dari sektor 11. Juga organis, pemandu lagu dan solois, tim multimedia, tim adaptasi kebiasaan baru. Bahkan Tuhan, kami juga bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sehingga pelayanan ini boleh mereka lakukan semuanya hari ini. Kami percaya itu semua terjadi karena Engkau Tuhan yang memampukan mereka. Oleh sebab itu terus berkati mereka Tuhan. Hari lepas hari mereka terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanan ini. Kami berdoa juga bagi tim kesehatan, para dokter, para perawat yang bertugas dan melayani setiap minggunya di GKP 2. Tuhan berkati dalam pelayanan kesehatan mereka Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat ini. Kami juga mengucap syukur pada saat ini dalam pertolongan Tuhan tim Duka GPIB Bahtera Kasih boleh berketambahan usia pelayanannya di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah dalam usia pelayanan yang baru ini masing-masing semua anggota semakin diteguhkan dalam komitmen pelayanannya. Dalam pengutusannya mereka menjadi berkat, dalam pelayanannya mereka menjadi garam dan terang, dalam kehidupan sehari-hari mereka boleh menikmati berkat anugerah sukacita damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terus pelihara tim Duka ini ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan bekerja bersama dengan mereka mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah pelayanan duka yang ada. Bapa Sorgawi, Engkau mengenal setiap jemaat-Mu. Hamba serahkan mereka dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu, saudara bersaudara, sebagai pekerja, sebagai pelayan. Tuhan berkati masing-masing mereka. Cukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka. Kami meminta kepadamu karena kami meyakini Engkaulah satu-satunya sumber berkat dalam hidup kami.
Oleh sebab itu Tuhan, terus berkati pribadi, keluarga, berkati jemaat ini ya Tuhan. Berkati seluruh pelayanan GPIB Batra Kasih, berkati dalam pengutusan dan kesaksiannya. Kami hidup di tengah bangsa dan negara ini, kami berdoa dan mendukung dalam doa untuk kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, dimampukan dalam memimpin Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, badan eksekutif, badan legislatif, bahkan Tuhan, pemerintahan yang berlangsung di wilayah provinsi, kota, kabupaten, tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, desa, dan dusun. Semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu karena kami percaya dalam kuasa Tuhan. Mereka akan dimampukan melakukan tugas tanggung jawabnya, bergandengan tangan dengan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Berkati semua pemimpin kami dengan para keluarganya ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kasih setia Tuhan, ketika anak-anak kami boleh naik kelas, mereka boleh diterima di perguruan-perguruan tinggi, mereka boleh diterima di sekolah-sekolah yang mereka tuju. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ada banyak tangan-tangan yang tidak terlihat yang turut ambil bagian dalam memproses pendidikan mereka, dalam kepengurusan sekolah mereka. Berkatilah tangan-tangan itu ya Tuhan, berkatilah hidup orang-orang itu, para guru, para dosen. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah untuk segala berkat anugerah dan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dipersilakan. Saudara Dion Makagiansar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah
sekian dalam, Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Pengucapan syukur. Saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikanlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah. Tambahan pengumuman, berdasarkan surat dari Majelis Sinode GPIB dengan nomor 11951-6-21-MS-20, maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah perjamuan kudus dan syukur hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB serta hari ulang tahun ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB, saat ini akan dijalankan pundi khusus yang memakai pita sebagai bentuk persembahan khusus guna mendukung perkembangan Yayasan Pendidikan GPIB dan Yayasan Kesehatan GPIB. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Mari kita berdiri dan menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Maha Baik. Kami bersyukur atas keselamatan hidup kami dalam nama Putramu Yesus yang telah mati dan bangkit. Engkau telah memampukan kami untuk memberi dalam ketulusan dan kesenangan berbagi berkat yang berasal dari-Mu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. Biarlah dalam pelayanan dan kesaksian kami makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam namanya. Allah Maha Kasih, bersama Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan GPIB yang sedang memperingati hari ulang tahun ini, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memelihara Yayasan GPIB ini, agar untuk seterusnya mereka menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi banyak orang. Terimalah syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 4 Juli 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta JM Roberto JM Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih, sektor pelayanan 11, pemandu lagu Ibu Marla Makaleo dan Saudara Christian Latperisa, persembahan pujian Saudara Dion Makagiansar, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB atas pelayanan pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 63 orang, perempuan 92 orang. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Rio Kristabel Kondolele, anggota Jemaat Gereja Toraja Batuwalu di Toraja, dengan Noviantika Pong Tangke, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 5 GPIB Bahtera Kasih. Pastoral akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Juli 2021 pukul 10 WITA. Diundang Majelis Jemaat di Sektor 5 dan orang tua atau saksi untuk hadir dalam pastoral. Nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Juli 2021 pukul 10 WITA. Organis Saudara Samuel Saranamual, pemandu lagu Saudara Peter Pasanea. Ibadah sektor pelayanan pada hari Rabu 7 Juli 2021 dilaksanakan pada pukul 19 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wage, pelayan liturgi atau sebagai tuan rumah diaken dan penatua sektor pelayanan 9. Pemandu lagu Ibu Fani Saya, organis Saudari Andrea Leo, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Sektor 7 sampai dengan sektor 12 hadir secara luring atau onsite. Sektor 1 sampai dengan 6 hadir secara daring, online. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat. Yang kedua, ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Juli 2021 waktu pukul 19.30. Pemandu lagu Ibu Feby Daulu, organis Saudari Ceril Wairata, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP
secara daring atau luring pada ibadah tersebut. Kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Penerimaan siswa baru SMK Global Entrepreneur disampaikan kepada seluruh warga Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Bagi anaknya yang belum mendapatkan sekolah dapat bergabung di SMK Global Entrepreneur Yapendik GPIB Cabang Makassar. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp 0851 551 33775. Saya ulangi, nomor WhatsApp 0851 551 33775. Demikian penyampaian ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 3 Juli 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Albertina Mual, Sekretaris, Pendeta Roberto JM Wage, Ketua. Demikian warta jemaat. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, Majelis Sinode, Daftar Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, nomor 573 /6 Romawi /21 /MS titik 20 angka Romawi /KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang: 1. Bahwa karena Diaken Theo Kiseliwo telah meninggal dunia, maka perlu diakhiri tugas, fungsi dan tanggung jawab yang bersangkutan selaku Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020 sampai 2022 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. 2. Bahwa dalam sidang Majelis Jemaat tanggal 22 Mei 2021 telah terpilih dan ditetapkan Diaken Susilo Daruleksono selaku Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020 sampai 2022 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. 3. Bahwa maksud tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan sebagai dengan surat keputusan Majelis Sinode GPIB. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan. Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang penyempurnaan personalia pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020 sampai 2022 di Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. 1. Terhitung mulai tanggal 16 Juni 2021 mengakhiri dengan hormat tugas tanggung jawab dan wewenang pelaksana harian Majelis Jemaat bagi Diaken Theo Kiseliwo almarhum selaku Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020 hingga 2022 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kedua, saya mohon untuk berdiri. Terhitung mulai tanggal 16 Juni 2021 menetapkan Diaken Susilo Daruleksono selaku Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020 sampai 2022 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Ketiga, dengan diakhirinya nama pada diktum 1 dan ditetapkannya nama pada diktum 2 di atas, maka susunan dan personalia pelaksana harian Majelis Jemaat
masa bakti 2020 hingga 2022 di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar menjadi sebagai berikut. Ketua Pendeta Roberto JM Wage MTH, Ketua 1 Diaken Susilo Daruleksono, Ketua 2 Penatua Rudi Donso, Ketua 3 Diaken Walman Silvanus Sibala, Ketua 4 Penatua Benyamin Pasulean, Ketua 5 Penatua Hendrik Antonius Sarumpait, Sekretaris Penatua Albertina Mual, Sekretaris 1 Diaken Megi Junet Simaela, Sekretaris 2 Penatua Meti Dorcas Ripka Takasili, Bendahara Diaken Tita Rustia Saputra, Bendahara 1 Diaken Yuvita Verli Ginting. 4. Masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2022 sampai 2025 di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. Kelima, dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4888 /7 Romawi /20 MS.20 Romawi /KPTS tanggal 14 Juli 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi. 6. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2021. Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes PK Rumambi MSI, Ketua Umum, Pendeta J. Marlen Joseph MTH, Sekretaris Umum. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Masing-masing fungsionaris PHMJ, 2. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Demikian surat keputusan. Silakan duduk, Pak Susilo. Terima kasih. Tuhan memberkati pelayanannya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Jemaat, dengarkanlah amanat pengutusan. Perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi lingkungan, dan kehadiran kita terpancar melalui pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah. Jemaat, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.